Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Perkenalkan, saya Syahrul Gunawan dengan 3 digit NIM akhir 015 dan teman saya Muhammad Rifaldi Rahman dengan 3 digit NIM akhir 0,51. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 17 mata kuliah Ekonomi Pembangunan kelas C Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta akan mempresentasikan paper kami mengenai SDGs atau Sustainable Development Goals yang ke-17, Partnership for the Goals atau kemitraan untuk mencapai tujuan. Di sini judul paper kami yaitu IJPA, Indonesia Japan Economic Partnership Agreement, studi kasus peran kesepakatan ekonomi terhadap pembangunan Indonesia. Sebelumnya negara ya tentunya akan melakukan berbagai strategi demi memenuhi kepentingan nasionalnya seperti melaksanakan kerjasama dengan negara lain baik bilateral maupun multilateral. Negara berperan menciptakan keadaan yang aman bagi rakyatnya serta memenuhi kebutuhannya. Nah, salah satu kerjasama yang dilakukan di Indonesia adalah kerjasama dengan Jepang. Jepang dinilai sebagai negara yang berperan besar bagi Indonesia dan perekonomiannya. Menjalin kerjasama seperti JEPA perlu dilakukan dengan mempermudah perdagangan antar Indonesia dan Jepang. Adanya IJPA memberikan keringanan bagi kedua negara dengan diturunkan atau dihapusnya tarif bea. Kesepakatan yang dilakukan adalah kesepakatan yang berhubungan dengan Free Trade Agreement. Kesepakatan antar dua negara ini perlu dianalisis gitu, sehingga adanya mengingat gitu adanya opini yang berbeda-beda dari hasil penelitian dan untuk melihat apakah kesepakatan ini atau IJPA ini membantu mewujudkan kepentingan ekonomi nasional. Next slide. Sustainable Development Goals. Nah, Sustainable Development Goals adalah tujuan yang memerlukan kerjasama yang kuat, kerjasama yang dibangun atas nilai prinsip. 17 Sustainable Development Goals, Partnership for the Goals atau kemitraan untuk tujuan bersama dibangun untuk menguatkan dan meratakan kerjasama antar negara, bervisi perdagangan yang saling menguntungkan serta investasi yang terkoordinasi demi pembangunan yang berkelanjutan. Nah, kemitraan yang kuat akan berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan serta melindungi lingkungan dengan cara mobilisasi sumber daya, menyebar pengetahuan, mempromosikan teknologi dan pembangunan infrastruktur yang aman bagi lingkungan sehingga nantinya dapat membantu perekonomian suatu negara. Next slide. Di sini IJPA, Indonesian Japan Economic Partnership Agreement, merupakan perjanjian perdagangan bebas yang pertama kali dilakukan pada 20 Agustus 2007. Memberikan keuntungan perekonomian bagi kedua negara dengan diberlakukan peraturan khusus masing-masing dengan maksud mendorong ekonomi Indonesia sebagai eksportir barang mentah ke Jepang dan mengimpor barang jadi atau teknologi dari Jepang. Nah, kemitraan ekonomi Indonesia-Jepang dalam IJPA merupakan perjanjian bilateral pertama bagi Indonesia. Secara umum, perjanjian ini memiliki cakupan yang luas dengan tujuan mempererat kemitraan ekonomi di antara kedua negara, termasuk kerjasama di bidang peningkatan kapasitas, liberalisasi, peningkatan perdagangan, dan investasi yang ditujukan pada peningkatan arus barang di lintas batas, investasi dan jasa, pergerakan tenaga kerja di antara kedua negara. Nah, IJPA merupakan komplementer untuk kerjasama regional seperti ASEAN Plus, APEC atau Asian Pacific Economic Cooperation, dan WTO atau World Trade Organization. Next slide. Next slide. Rahman.
Next Di lagi. sini IJPA memiliki 3 prinsip utama. Dalam perjanjian IJPA, kerjasama yang disepakati ditopang dengan 3 pilar utama, yaitu liberalisasi, fasilitasi, dan peningkatan kapasitas. Liberalisasi itu mengurangi hambatan yang ada dalam menjalankan perdagangan atau investasi antar kedua negara, yaitu menghapus itu atau mengurangi hambatan perdagangan dan investasi. Sejak berlakunya IJPA, Jepang memberikan konsesi khusus kepada Indonesia berupa penghapusan atau penurunan tarif bea masuk dalam 3 klasifikasi, yaitu fast track, normal track, dan pengecualian. Nah, dalam pengecualian tersebut merupakan barang-barang selain industri dengan memasang emergency and safeguard measures untuk mencegah dampak negatifnya produk industri domestik dari Indonesia. Kemudian yang kedua ada fasilitasi, memberikan fasilitas antar negara dengan melakukan kerjasama seperti standarisasi, bea masuk, pelabuhan, serta perbaikan investasi. Nah, itu pengurangan biaya perdagangan dan peningkatan kinerja bea cukai. Penanganan di pelabuhan terkait jasa perdagangan dan upaya memperbaiki iklim investasi dan peningkatan kepercayaan investor Jepang. Kemudian yang terakhir ada peningkatan kapasitas, yaitu memberikan Indonesia kesempatan bersaing dengan memperbaiki kualitas produknya dari berbagai sisi, yaitu kerjasama di mana Jepang berkomitmen untuk meningkatkan daya saing industri melalui pembangunan capacity building dalam pengembangan industri di Indonesia yang disebut Manufacturing Industrial Development Center atau MIDEC untuk peningkatan kapasitas industri Indonesia. Jepang membantu dalam kegiatan basic study, trainee and trainer, dan technical assistance. Next slide. Di sini ada keuntungan masing-masing dalam IJPA ini. Yang pertama itu Jepang. Nah, Indonesia memberikan tarif dan fasilitas khusus di dalam kebijakan User Specific Duty Free Scheme atau USDFS, yang merupakan skema penetapan tarif bea masuk, yaitu Jepang, dalam rangka mempermudah dan mempersingkat impor barang dari Jepang. Jadi dalam IJPA itu terskema khusus, yaitu User Specific Duty Free Scheme yang diberikan dari Indonesia ke Jepang dengan tarif 0%, yang artinya gitu, pembebasan bea masuk hanya untuk produk-produk pembangunan dalam sektor industri. Kemudian keuntungan bagi Indonesia, nah setelah itu kompensasi sebagai investasinya gitu, Jepang akan memberikan fasilitas MIDEC terhadap Indonesia untuk pembangunan industri. Nah, Jepang akan memberikan Manufacturing Industrial Development Cooperation atau MIDEC, yaitu dengan studi dasar, pelatihan, dan bentuk teknik yang dilengkapi workshop dan atau kunjungan lapangan. Nah, IJPA juga dicantumkan sebagai rencana pelaksanaan pembentukan pusat pembangunan industri manufaktur yang bertujuan untuk mengembangkan industri antara lain pengerjaan logam, energi, tekstil, elektronik, dan otomotif. Dengan dibentuknya pusat pengembangan industri manufaktur untuk Indonesia, maka akan sangat membantu para produsen di Indonesia dalam meningkatkan kualitas produknya agar mampu melewati hambatan non tarif yang berlaku di Jepang. Nah, di sisi lain, menurut Menteri Perdagangan Mari Eka Pangestu, dengan adanya IJPA akan lebih meningkatkan efisiensi produksi, peningkatan efisiensi, dan kemudahan bagi pengusaha dan konsumen. Namun kerjasama IJPA ini yang pada awalnya diharapkan mampu mendorong kemajuan ekonomi di kedua belah pihak dengan saling membantu antara satu sama lain, sudah ditetapkan dalam komitmen di awal perjanjian bahwa Jepang bersedia untuk mengurangi bea masuk dan membantu Indonesia dalam meningkatkan kualitas produk ekspornya, sehingga produk dari Indonesia mudah melewati hambatan non tarif. Tetapi
setelah diterapkannya IJPA ada beberapa kerugian yang justru ditanggung oleh Indonesia di beberapa sektor. Pertama, kerugian yang harus diderita oleh Indonesia adalah kerugian diderita sektor penerimaan negara dari pajak, khususnya dari pendapatan bea cukai. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next slide. Ya, terima kasih Syahrul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Muhammad Rivaldi Rahman. Berikut adalah realisasi dari program perjanjian IJPA Indonesia-Japanese Economic Partnership Agreement. Yang pertama di sini, realisasinya adalah ekspor yang tidak berefek hingga dianggap merugikan. Ekspor Indonesia pada tahun 2007 ke 2008 meningkat sekitar 3 juta US dollar, tapi kembali menurun pada tahun 2009 ke angka 18,6 juta dolar. Impor pun tidak terrealisasi targetnya. Lalu USDFS, pendaftaran perusahaan yang ada di naungan USDFS tidak tercapai. MIDEK pelaksanaan selama 5 tahun yang tidak membuahkan hasil signifikan karena pelaksanaannya terlalu lambat dan kurang komprehensif. Lalu selanjutnya, Manufacturing Industrial Development Corporation atau MIDEC mengalami stagnansi dan tidak sepenuhnya berjalan. Beberapa industri tersebut yang ada di sini, mold and dies, metalworking, yaitu workshop metalworking baru dilaksanakan pada akhir bulan Maret 2010 dan hanya dilakukan pertemuan mengenai basic study. Di industri mold and dies, hal yang sama juga diterapkan pada industri ini, yaitu hanya dilaksanakan pertemuan mengenai basic study selama 7 bulan. Tidak ada target produksi IJPA di industri Indonesia yang tercapai sesuai tadi yang sudah saya bilang, ekspornya malah menurun setelah ada perjanjian IJPA. Lalu selanjutnya, di sini ada statement dari Menteri Perindustrian Bapak MS Hidayat pada Selasa 24 Desember 2013, impor terlalu besar dan ekspor ke Jepang kecil. Ini terjadi di seluruh sektor. Seharusnya posisi harus sama. Setelah Agustus lalu ketika pertemuan dengan Jepang, kami sudah singgung ini untuk direview secepatnya. Penyebab tidak terrealisasinya target IJPA ini adalah sebagai berikut. Berikut penyebab kerugian yang dialami Indonesia antara lain adalah standarisasi impor Jepang yang ketat. Perjanjian tentang Free Trade Agreement yang harusnya membiarkan barang ekspor Indonesia ke Jepang dengan lebih mudah, ditahan oleh standarisasi impor Jepang yang sangat ketat, yaitu standarisasi kualitas dan sebagainya. Sehingga yang tadinya perjanjian mempermudah barang ekspor Indonesia masuk, hampir tidak berguna. Yang kedua, penerapan MIDEC yang tidak serius dan terlalu singkat waktunya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, penerapan MIDEC hanya dilakukan basic study, dan penerapannya pun jauh dari target waktu yang ditargetkan, yaitu targetnya adalah 5 tahun, tetapi masing-masing industri hanya mendapatkan pelatihan sekitar beberapa bulan saja. Yang ketiga, USDFS yang terlalu luas cakupannya. USDFS yang terlalu luas cakupannya seperti tidak memberikan pelayanan khusus atau peningkatan khusus terhadap barang-barang tertentu. Jadi kayak karena terlalu luas, jadi tidak berpengaruh sama sekali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Syahrul. Baik, cukup sekian dari kelompok kami, dari kelompok 17. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.